Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul The Power of Acceptance. Kekuatan dari penerimaan atau dampak positif dari penerimaan. The Power of Acceptance. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal ke-5 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulangi kembali. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Hamba-Mu belajar dan melihat begitu banyak dampak negatif daripada ketertolakan. Itu menimbulkan berbagai macam gangguan kepribadian, gangguan kehidupan, merusak masa depan diri, dan juga merusak orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar tentang kasih dan penerimaan Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya perjuangan manusia di dalam mengejar segala sesuatu? Ada banyak hal. Namun salah satu yang besar adalah supaya diterima. Kita berpakaian bagaimana menjadi baik supaya kita diterima. Banyak orang berjuang supaya punya badan langsing. Tujuannya apa? Rasanya tidak hanya sekedar sehat. Salah satunya supaya diterima. Supaya keindahan yang dimiliki dari berpakaian, dari tubuh yang ideal, itu mendapatkan penerimaan. Mengapa banyak orang yang kemudian bersusah hati? Karena kenapa? Karena ada genetik di dalam setiap pribadi, yaitu mengalami kebotakan dini. Jadi rambutnya itu rontok perlahan-lahan kebotakan dini. Dan itu menimbulkan sebuah masalah yang besar. Dan dia berjuang bagaimana menumbuhkan rambut. Mengapa itu dilakukan? Supaya diterima. Sedangkan kalau memang rambut itu untuk melindungi kepala lalu bermasalah dengan terik matahari, maka sangat mudah sekali Anda memakai topi saja. Selesai urusan kalau itu adalah pelindung. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa kita berjuang untuk menjadi pandai, mengejar S1, S2, atau S3? Salah satunya supaya diterima. Mengapa orang itu bersusah payah memiliki kendaraan yang makin hari supaya makin baik. Supaya bagaimana? Supaya diterima. Tatkala hidup kita tidak punya rumah pribadi dari tahun ke tahun kontrak, lalu kita berjuang untuk punya rumah pribadi. Tujuannya apa? Tentu itu sesuatu yang membahagiakan kita. Namun adalah supaya diterima. Kita berpenampilan, kita berjuang, kita menggapai segala sesuatu pada akhirnya supaya kita mendapatkan penerimaan. Kita berbuat baik. Apakah itu adalah ketulusan? Supaya juga diterima. Orang yang berbuat baik dalam tujuannya adalah untuk penerimaan, tatkala mendapatkan respon yang tidak baik, dia kecewa, dia sedih. Dia kemudian mengeluh, dia kemudian bersungut-sungut. Mengapa? Karena perbuatan baiknya pun adalah tujuannya untuk kepentingan diri. Yaitu supaya kita diterima, supaya kita dihargai, supaya kita diperhitungkan, supaya kita dianggap sebagai orang yang bernilai di dalam hidup ini. Apalagi tatkala mengalami perlakuan-perlakuan buruk. Perlakuan-perlakuan buruk di masa lalu, kelahiran yang tidak diharapkan, atau kita lahir dengan kelainan fisik tertentu, kita rasa tertolak. Kita mencintai orang beberapa kali dan kita ditolak, dan itu menyakitkan. Kita tatkala di perkumpulan tertentu kita dianggap sebagai anak bawang, anak tiri, orang yang tersisih, cadangan. Hanya dibutuhkan, hanya dipanggil tatkala yang lain sudah tidak sanggup lagi. Dan engkau dicari. Itu tentu pengalaman yang tidak menyenangkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Kristus? Kristus itu menerima kita sebelum kita berbuat apapun. Sebelum kita menjadi anaknya, sebelum kita merespon kasih dan kebaikannya,
sebelum kita taat kepada firman-Nya. Engkau sudah diterima sebelum engkau berbuat apapun. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi pada saat engkau masih berdosa, engkau belum bertobat, engkau belum memanggil nama Allah, bahkan engkau menolak Allah pun, engkau tetap dicintai, engkau tetap diterima. Inilah pembelajaran yang kita perlu pelajari dari penerimaan dari Kristus, penerimaan Allah untuk kita. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tidak tunggu dulu menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik. Engkau diadopsi, engkau diangkat, engkau diambil, engkau dijadikan sebagai anaknya, engkau diterima sepenuhnya. Sehingga belajar tentang iman percaya dari kebenaran firman Allah Alkitab, kita melihat ada sebuah keagungan yang luar biasa dari kasih Allah. Ada sebuah keagungan yang luar biasa dari cintanya Allah kepada kita. Kita itu dikasihi, bahkan Kristus itu telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana kena mengena kita dalam kehidupan ini? Ketulusan di dalam berhubungan tanpa kepentingan harus menjadi bagian yang mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana Kristus tidak punya kepentingan, kita tidak perlu bayar apa-apa. Dan keselamatan itu Alkitab mengatakan diberikan dengan cuma-cuma. Bukan karena jerih lelah kita, bukan karena kebaikan kita. Engkau tidak akan sanggup membalasnya. Dan Tuhan tidak peduli engkau bisa membalas atau tidak. Yang terpenting bagi Kristus dan bagi Allah, engkau membuka hati untuk menerima Dia. Maka seluruh kelimpahan kebaikan itu diberikan Allah kepada kita. Keselamatan itu, keselamatan setelah meninggal diberikan. Keselamatan di dalam dunia diberikan. Segala yang indah di dalam dunia diberikan. Apalagi keindahan yang kita alami di surga sana. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita untuk menolong memulihkan. Pertama, memulihkan diri sendiri. Kalau engkau mengalami penolakan di masa lalu, penolakan oleh lingkungan, ada perlakuan yang menyakiti hatimu, pengalaman tertolak, biarlah kita berfokus untuk mendapatkan penerimaan hanya dari Allah saja. Tidak ada manusia yang sempurna yang kita bisa sandari untuk mendapatkan penerimaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setelah engkau dipulihkan, maka jadilah engkau menjadi berkat, saluran berkat, untuk belajar menerima orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tersudutkan, orang-orang yang di pinggir, orang-orang yang ada di sela-sela himpitan pintu, himpitan masalah, himpitan kesulitan. Mereka yang tertolak, mereka yang kalah di dalam pertarungan dengan dunia ini. Mereka yang kalah karena satu dan lain hal, karena keluarga, karena latar belakang, karena situasi. Tidak semua orang mengalami keberuntungan. Biarlah kita menjadikan mereka sebagai orang-orang beruntung melalui kita. Yaitu bagaimana? Kita memberikan sesuatu yang berharga, yaitu penerimaan. Tatkala Kristus sudah menerima kita dan rela mati untuk kita, the power of acceptance, kekuatan dari penerimaan, maka engkau akan menjadi SOS, orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menolong mereka-mereka yang mungkin sudah habis seluruh energi dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin ingin mengakhiri hidup ini. Yang sudah tidak ada api lagi, semangat dalam hidup ini. Tidak ada lagi antusias dan optimis dalam hidup ini. Seakan-akan apa yang dihadapannya gelap. Seakan-akan apa yang dihadapannya itu buntu. Engkau dipanggil untuk kekuatan dari penerimaan Kristus yang sudah kita alami di dalam diri kita. Engkau itu lakukan juga kepada orang lain. Dan itulah panggilan yang sangat mulia yang Allah perintahkan kepada kita untuk memberkati dunia ini, untuk menjadi terang dan garam buat dunia ini, agar perbuatan baikmu itu nyata kepada dunia ini, dan Tuhan dimuliakan, Bapamu di surga dimuliakan lewat kekuatan kita, yaitu the power of acceptance. Kalau Kristus sudah menerima kita, bila kita belajar menerima orang-orang yang terpinggirkan, yang tertolak, yang tersudutkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami kendala, kesulitan, masalah dalam kehidupan, Tuhan yang membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, mulai hari ini tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kecewa, tidak lagi rasa tertolak. Karena Kristus sudah menerima engkau secara sempurna. Dan biarlah kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi menyalurkan penerimaan Allah dengan cara engkau menerima orang-orang yang terpinggirkan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.